Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Murjita Mainrika. Nah, di sini kita sudah masuk ke bab yang ke-11, yaitu mengenai create view and edit file ya teman-teman. Nah, pada bab ini kita akan belajar mengenai STT_in, STT_out, STTR, lalu pengenalan Vim, kemudian edit file dengan Vim, edit file dengan Nano, perintah more less, dan yang terakhir adalah perintah head and tail. Nah, sekarang kita masuk pada materi yang pertama, yaitu STT_in, STT_out, dan STTR. Oke teman-teman, jadi STT_in itu standar input, terus STT_out itu standar output, dan STTR itu standar error. Nah, jadi kalau semisal semua yang kita ketikkan itu dianggap sebagai STT_in, kemudian diproses, lalu menjadi STT_out dan STTR yang akan ditampilkan di terminal ya teman-teman. Jadi apapun yang akan apapun yang diproses itu, baik output maupun error, itu akan ditampilkan di terminal. Nah, sekarang kita akan belajar cara untuk memanipulasi agar hasil output maupun error itu akan ditampilkan sebuah file ya teman-teman. Oke, kita akan langsung praktekkan saja supaya teman-teman bisa langsung paham ya teman-teman. Nah, semisal di sini saya ketikkan perintah ls. Nah, ls itu standar STT_in-nya ya, atau standar inputnya. Ketika saya enter, hasil yang ditampilkan ini ketika itu adalah standar outputnya ya teman-teman. Nah, STTR itu bagaimana? Nah, misal di sini saya ketikkan ls dir j. Nah, di sini tidak ada dir j, maka akan tidak ada filenya teman-teman, atau akan menampilkan error. Nah, di sini saya akan memanipulasi bagaimana supaya hasil dari output atau errornya itu akan ditampilkan dalam sebuah file. Kalian bisa ketikkan perintah ls lebih dari output .txt ya teman-teman. Jadi untuk memasukkan hasil dari output itu ke dalam sebuah teks, teman-teman bisa tambahkan simbol lebih dari, kemudian enter. Nah, ini tidak akan menampilkan hasil outputnya. Nah, untuk mengecek bisa ketikkan perintah chat output .txt ya teman-teman. Nah, kemudian enter. Nah, nanti dia akan menampilkan output dari ls-nya ya teman-teman. Nah, misal di sini saya mengetikkan ls dir b, kemudian lebih dari output.txt. Ketika saya enter, dia tidak akan menampilkan ls dari dir b-nya. Kemudian saya akan cek pada output.txt dengan chat output.txt ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nantinya hasil dari ls itu akan hilang dan akan diganti dari ls dir b ini. Nah, gimana caranya semisal kalau kita mau menambahkan hasil dari outputnya tadi tanpa menghapus output yang lama? Nah, teman-teman bisa ketikkan perintahnya ls min r besar ya teman-teman. Min r besar. Kemudian tambahkan simbol lebih darinya 2 kali, kemudian output.txt. Seperti ini, kemudian akan enter. Nah, nanti dia tidak akan menampilkan hasil output apapun. Ketika kita chat output.txt, nah dia akan menampilkan hasil dari ls min r-nya tadi, dan tanpa menghapus dari ls dir b ya teman-teman. Nah, di sini sama dengan yang error. Misal ls dir j. Ketika kita enter, maka akan menghasilkan STTR-nya ataupun error-nya ya teman-teman. Misalkan di sini kita akan menyimpan STTR ini ke dalam sebuah file. Semisal kita ketikkan perintah ls dir j lebih dari output.txt. Jadi nantinya ketika kita enter akan ada errornya karena ls dir j bukan termasuk output, melainkan sebuah error. Nah, teman-teman bisa ganti perintahnya dengan perintah ls dir j dir j 2 terus lebih dari, kemudian error.txt. Nah, misal kita enter sudah tidak ada perintah errornya lagi ya teman-teman, atau peringatan errornya lagi. Kita bisa cek sama seperti yang tadi yang output dengan cat
error.txt. Untuk memasukkan error ke dalam file sebenarnya gampang. Seperti sama yang output tadi. Semisal kita mau menambahkan lagi dengan perintah ls-dirka ya teman-teman. Kemudian 2 lebih dari error.txt. Nah, kemudian kita cek sama dengan yang tadi dengan perintah cat error.txt. Nah, di sini untuk dir-j-nya akan hilang dan akan diganti oleh dir-k. Sama dengan yang output tadi ya teman-teman. Misalkan kita mau menambahkan error yang baru tanpa menghapus error yang lama, kita bisa perintahkan ls dir m kemudian 2 lebih dari 2 lebih darinya ada 2 ya teman-teman. Kemudian error.txt. Ketika kita enter, kemudian kita akan coba lihat di cat error.txt. Nah, dia akan menambahkan error yang di dir m-nya tanpa menghapus yang dir-k-nya ya teman-teman. Nah, semisal saya akan mengabaikan error yang dir m ini, semisal di sini ls dir m 2 lebih dari slice def slice 0 seperti ini. Semisal kita enter, dia tidak akan memunculkan apapun ya teman-teman. Kita bisa ketikkan cat slice def slice 0. Nanti di sini tidak ada apapun karena untuk ls-dirm kita abaikan errornya dan tidak menyimpan errornya ya teman-teman. Nah, untuk perintah ini hanya dikhususkan untuk error saja. Kalau semisal output kalau diabaikan sangat disayangkan. Nah, ini hanya dikhususkan untuk error ya teman-teman. Oke, kita lanjut materi selanjutnya, yaitu pengenalan Vim. Jadi Vim itu merupakan text editor yang sering digunakan pada Linux, baik itu Debian, Ubuntu, maupun CentOS. Semisal teman-teman ingin menjadi sistem engineering, teman-teman harus menguasai Vim ini. Kita akan menggunakan Vim untuk mengedit dan menyimpan sebuah file. Nanti semisal kita masuk ke dalam file ataupun defaultnya, kita akan berada pada command mode di sini ya teman-teman. Nah, nanti di command mode itu kita tidak bisa mengetikkan perintah apapun. Nah, untuk mengetikkan perintah ataupun mengedit filenya kita harus masuk ke dalam insert mode dengan mengetikkan i. Nah, nanti dia akan masuk ke dalam insert mode. Setelah selesai mengedit, kalian bisa kembali ke command mode dengan perintah esc. Nah, kalau semisal kita mau menyimpan dan keluar, teman-teman bisa ketikkan perintah -2 kemudian wq ya teman-teman. Nah, jadi wq itu sebenarnya kombinasi. Nah, w itu untuk menyimpan dan q itu untuk keluar. Mungkin kita akan contohkan saja supaya teman-teman bisa lebih paham. Nah, di sini kita ketikkan v kemudian tab ya teman-teman. Di sini bisa teman-teman lihat untuk Vim itu belum ada, jadi kita perlu menginstal perintah Vim-nya. Nah, untuk menginstal Vim-nya kita harus masuk ke dalam root atau pada user biasa. Karena kalau pada user biasa kita tidak akan mendapatkan izin ya teman-teman. Di sini saya akan masuk ke dalam root dulu, kemudian passwordnya. Nah, kita akan menginstal Vim dulu ya teman-teman. Kita ketikkan perintah apt get install Vim ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa klik Y. Nah, kemudian kalian klik yang gambar kayak kaset ini, klik kanan. Nah, kemudian kalian pilih file ISO yang kalian gunakan ya teman-teman. Kemudian enter. Nah, teman-teman bisa keluar saja, exit. Nah, materi selanjutnya yaitu edit file dengan menggunakan Vim. Nah, kita akan cek apakah perintah Vim itu sudah ada. Di sini Vim-nya sudah ada ya teman-teman, sudah berhasil diinstal. Nah, di sini kita akan coba Vim .txt. Nah, kalau teman-teman ingat, untuk masuk ke dalam VM itu
akan pada dalam comment mode. Nah, ini adalah tampilan dari comment mode ya teman-teman. Jadi kalau misal kita pengen membuat file dengan menggunakan Vim, semisal tadi Vim tan.txt, kalau semisal belum ada file tan.txt akan membuat dalam pengeditannya. Kalau semisal filenya sudah ada, maka akan langsung masuk ke dalam editingnya ya teman-teman, tidak akan membuat filenya lagi. Di sini kita tidak bisa mengetikkan apapun ya teman-teman. Nah, untuk mengeditnya kita harus masuk ke dalam insert dulu dengan mengetikkan seperti ini. Nah, di bawah itu akan berubah menjadi insert seperti ini ya teman-teman. Kita sudah bisa membuat untuk mengedit filenya. Misal di sini saya akan line 1, line 2, dan line 3. Nah, di sini kita akan kembali ke comment modenya karena di sini kita sudah selesai mengedit. Nah, kemudian kalian bisa klik yang ESC yang ada di keyboard ya teman-teman. Nah, untuk tulisan insertnya sudah hilang ya teman-teman. Di sini kita akan menyimpan dan keluar dari Vim-nya dengan perintah "-2 lalu WQ. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita sudah berhasil keluar dari Vim-nya ya teman-teman. Di sini kita akan coba ls apakah tan.txt-nya sudah ada. Nah, tan.txt-nya sudah ada ya teman-teman. Nah, kita akan melihat isi dari tan.txt-nya ya teman-teman dengan perintah tan.txt ya teman-teman, kemudian enter. Nah, di sini ada line 1, line 2, dan line 3 ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba perintah vim tan.txt. Nah, di sini masih ada ya teman-teman line 1, line 2, dan line 3. Nah, kita akan masuk ke dalam insert mode-nya lagi karena kita akan mengedit. Nah, kita sudah masuk ke insert mode. Saya akan tambahkan line 4 ya teman-teman. Tuh. Line 4. Nah, di sini saya akan menyimpan lagi ya teman-teman. Kita perintah wiki, kemudian enter. Nah, kita coba get tan.txt. Nah, untuk line 1, 2, dan 3 masih ada, dan untuk tambahan line 4 ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba untuk keluar dari Vim-nya tanpa menyimpan perubahannya. Semisal di sini saya masuk terlebih dahulu Vim tan.txt. Kita masuk ke insert mode. Kemudian saya akan menghapus line 4, 3, dan 2. Jadi hanya line 1 saja teman-teman. Kita kembali ke comment mode. Nah, kemudian di sini saya akan keluar tanpa menyimpan. Nah, tadi kalau menyimpan kita pakai W dan keluar itu pakai Q. Nah, untuk keluar saja tanpa menyimpan teman-teman bisa Q saja. Kemudian kita enter. Nah, itu tidak akan bisa ya teman-teman. Di sini kita akan coba masuk ke insert mode lagi. Kita kembali. Di sini saya akan keluar tanpa menyimpan dengan perintah "-2. Oke, kemudian tanda seru ya teman-teman. Kemudian kita enter. Nah, di sini semisal kita get tan.txt, di sini masih sama ya teman-teman karena kita tadi tidak menyimpan, hanya langsung keluar saja. Oke, kita lanjut materi selanjutnya yaitu tentang edit file dengan Nano ya teman-teman. Nah, untuk Nano itu fungsinya sebenarnya mirip dengan Vim, tapi Nano itu lebih praktis dan lebih simpel daripada Vim. Jadi kalau Vim itu kan kalau misal kita mau ngedit kan kita masuk ke dalam kolom comment mode, kemudian kita harus masuk ke dalam insert mode dan harus masuk ke dalam comment mode baru bisa menyimpannya. Kalau misal Nano itu bisa langsung mengedit filenya ya teman-teman. Saya akan ke perintah nano.txt. Nah, dasarnya itu sama seperti Vim. Nah, kalau file data.txt ini sudah ada, dia akan langsung mengedit. Kalau semisal data.txt itu belum ada, maka akan membuat dan dia akan mengeditnya. Nah, kita enter. Nah, di sini saya akan mulai mengedit. Saya tambahkan si line 1, kemudian si line 2, dan ada si line 3.
Nah, untuk menyimpannya itu agak berbeda dengan Vim ya teman-teman. Kalian bisa lihat di bagian bawah itu ada shortcut seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau semisal tanda panah ke atas itu kontrol ya teman, CTRL dan ditambah dengan huruf berikutnya. Nah, semisal kontrol X itu untuk exit dan kemudian kontrol O untuk word out, kemudian ada kontrol O itu untuk paste dan lain sebagainya ya teman-teman. Untuk menyimpan kalian bisa ketikkan Ctrl X, kemudian yes. Nah, kemudian enter ya teman-teman. Nah, kemudian kita coba cat data.txt. Nah, di sini file data.txt itu sudah ada isinya ya teman-teman, yakni C line 1, C line 2, dan C line 3. Semisal di sini kita akan masuk lagi ke nano data.txt. Nah, untuk isinya masih sama dengan yang tadi ya teman-teman. Semisal di sini saya akan coba tambahkan C line 4 dan C line 5. Nah, di sini saya sudah menambahkan C line 4 dan C line 5. Kemudian kita akan coba menyimpan dengan Ctrl O ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat perbedaannya di sini. Nah, tadi kan ketika kita menggunakan Ctrl X kan kita ditanyain mau menyimpan atau tidak. Nah, kalau di sini kalau Ctrl O itu akan langsung menyimpan, tidak ditanyakan mau menyimpan atau tidak. Nah, di sini saya exit langsung. Nah, lalu kita langsung exit saja teman-teman. Nah, langsung kita coba cat nano data.txt. Nah, ini untuk C line 4 dan C line 5 sudah ditambahkan ya teman-teman. Nah, begitu saja untuk edit file dengan menggunakan nano. Jadi lebih simpel ya teman-teman daripada Vim. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu perintah more and less. Oke, teman-teman, di sini kita akan masuk ke rootnya terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman bisa ketikkan seperti ini, cat /var/log /boot.log ya teman-teman. Nah, jadi boot.log itu berisi catatan-catatan proses saat kita booting pada Debian ya teman-teman. Kita enter. Nah, seperti ini. Jadi ini untuk melihat. Nah, sekarang kita akan coba untuk more. Nah, sekarang kita ganti cat-nya itu dengan more /var/log/bootlock. Jadi untuk tampilan more itu hanya menampilkan sebagian saja ya teman-teman. Kalau semisal kalian ingin menampilkan di bawahnya lagi, kalian bisa klik enter. Nah, maka itu akan menampilkan per satu baris atau dengan menggunakan tanda panah atas dan bawah di keyboard ya teman-teman. Misal bedanya kalau pakai enter itu dia per baris. Nah, kalau misal menggunakan panah yang atas bawah itu menampilkannya per satu tampilan ya teman-teman, per satu halaman seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk keluar dari more itu kita bisa klik Q ya teman-teman, seperti ini. Jadi kelemahan untuk more itu semisal kita berada pada Debian yang versi CLI, dia tidak bisa kembali lagi ke atas ya teman-teman. Kalau semisal pakai GUI kan dia bisa masih kembali ke atas karena kebantu dengan mouse ya teman-teman. Karena sedangkan kalau pada Debian CLI itu dia tidak bisa. Nah, untuk menutupi kekurangannya kita bisa menggunakan les ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa mengetikkan perintah seperti ini ya teman-teman. Les. Nah, di sini kan tadi more ya teman-teman. Jadi more-nya itu diganti dengan les, kemudian enter. Nah, tadi akan muncul seperti ini ya teman-teman. Nah, ini akan menampilkan seperti yang more tadi, tapi ini bisa scroll ke atas dan ke bawah. Semisal kalau kita pengen kembali ke atas, kalian bisa menggunakan tanda panah. Nah, nanti dia akan menampilkan yang seperti more, tapi ini lebih bisa di scroll ke atas dan ke bawah. Kita bisa enter. Nah, kalau kembali ke atas, teman-teman bisa menggunakan tanda panah ya teman-teman. Baik menggunakan tanda panah ke bawah, ke atas, atau
kemanapun teman-teman bisa ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu tentang perintah head and tail ya teman. Nah, untuk perintah head and tail ini sebenarnya mirip dengan perintah yang more and less sama yang kayak tadi ya teman-teman. Jadi untuk melihat isi dari sebuah file. Jadi head itu dia akan menampilkan beberapa baris pada sebuah file ya teman-teman. Jadi beberapa baris awal dari sebuah file. Nah, kalau tail itu beberapa baris terakhir dari sebuah file ya teman-teman. Misalkan di sini teman-teman ketikkan perintah seperti ini, di sini lessnya kita ganti jadi head. Kemudian kita enter ya teman-teman. Nah, defaultnya akan menampilkan 10 baris ya teman-teman. Nah, di sini kita gunakan yang tail ya. Maksudnya kita menggunakan yang tail ya teman-teman. Nah, jadi dia akan menampilkan 10 baris terakhir pada boot.log ya teman-teman. Nah, kita bisa memanipulasi semisal kita pengen melihat melihat 3 baris pertama dari boot.log ya teman-teman. Semisal pengen melihat 3 baris pertama dari file bootlook. Nah, di sini untuk filenya kalian bisa ganti head min n3 ya teman-teman. Nah, dia akan menampilkan 3 baris pertama pada file boot.log ya teman-teman. Semisal untuk filenya teman-teman bisa mengetikkan filenya seperti ini. Nah, untuk headnya itu kalian bisa ganti menjadi tail ya teman-teman. Tail min n3 slice var slice log slice boot.log. Nah, seperti ini dia akan menampilkan 3 baris terakhir pada file boot.log ya teman-teman. Jadi untuk perintah tail ini juga bisa digunakan untuk melihat real time dari historinya ya teman-teman. Nah, saya rasa cukup untuk materi pada bab ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.